ini kitabnya orang Kristen kayak apa sih isinya, kan penasaran ya. Nah terus akhirnya aku baca. Kebetulan yang aku baca Kidung Agung. Jadi kan kayak puisi. Ngena. Bukan ngena, makin gak ngerti, Bo. Oh, oke. Kan kayak puisi. Oh kitabnya orang Kristen kok kayak andai engkau, kan gitu kayak puisi kan. Sih, bener, Kidung Agung. Apa sih ini gitu kan? Aku tutup lah. Oke. Satu waktu tengah malam, aku doa kan. Terus buka itu Alkitab kan. Aku buka lagi dong Alkitab. Isinya, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Di situ saya merinding. Makin aku penasaran, kayak apa sih Tuhannya orang Kristen? Kayak gimana sih? Apa kayak yang dipatung, yang di itu lukisan? Coba model kayak kamu gini loh, kan? Berkumis gitu kan? Di lukisan kan gitu ya? Gondrong. Makin aku pengen ketemu, makin aku pengen ini, ya kan? Gitu. Nah, akhirnya di situ aku doa, Tuhan itu ada, hidup, dan Dia jalan yang lurus. Tunjukkan aku pengen ketemu gitu ya. Jadi ya perjalanan gitu ya. 1 tahun itu, jadi perjalanan itu, aku kan dikirim ke Surabaya tuh di rumahnya kakakku yang pertama gitu ya. Dikurung di 1 kamar gitu, dikunci dari luar, hanya waktu makan dan minum mamaku masuk, ngasih 1 kantong plastik untuk aku buang air besar, buang air kecil. Ini udah ketahuan? Udah ketahuan ceritanya. Gitu. Jadi tadinya kan gak ketahuan, kakak berdoa, habis itu apa yang terjadi Kak? Sampai bisa ketahuan? Suamiku datang ke rumah pakai kalung salib. Padahal aku udah bilang jangan pakai kalung itu kan gitu. Nah dia tetap kekeh pakai kalung salib. Alhasil ya diusir lah sama mama. Dan bilangnya sebagai pacar waktu itu. Jadi langsunglah ketahuan. Langsung ketahuan karena mama aku lihat aku kok semakin kayak kekeh merekeh pengen masuk Kristen. Oh pas akhirnya mama ya nanya kan ke kakak dan gitu. Kakak bilang kaget lah tiba-tiba anaknya selama mamaku mau pingsan. Akhirnya aku dikirim ke Surabaya di Jombang gitu. Nah di situ aku semakin kayak penasaran gitu ya. Akhirnya banyaklah alami siksaan gitu ya. Mungkin siksaan itu bukan aku mau ibuku kejam, enggak. Saya tahu orang tua aku sayang. Sama berdasarkan saya. Itu. Gitu. Sebelum anaknya salah jalan nih. Namanya orang tua ya. Betul. Gitu. Nah akhirnya satu waktu di dalam mobil itu aku berjumpa dengan Tuhan gitu. Kayak apa mobil? Jadi waktu itu aku doa ya, karena aku sering disiksa, jadi aku kan takut ya. Ini kan mau disidang ya, gitu. Nah, saya doa waktu itu pacarku bilang, Paul yang sekarang jadi suamiku ini bilang, kalau kamu udah nggak sanggup lagi, kamu nggak kuat lagi, kamu doa, sebut nama Yesus, nama yang berkuasa, gitu kan. Akhirnya saya doa itu di dalam mobil jeep, kakakku, Pak De aku di belakang, kita nggak pakai AC, kaca dibuka, aku doa. Oh Tuhannya Paul gitu. Dia bilang, oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib, tolong aku Tuhan, aku udah gak sanggup lagi disiksa mamaku. Lalu aku lihat sinar yang luar biasa, aku melihat sesosok yang pakai jubah putih, pakai mahkota, lalu ada suara, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Terus saya kaget dong. Aku pikir hantu dong. Aku nanya, kamu siapa? Lalu dia jawab, akulah Yesus Kristus Tuhan. Akulah Tuhannya semua umat manusia. Dan aku akan datang kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Langsung saya bilang, amin. Di situ saya semakin yakin bahwa Tuhan yang orang Kristen, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya merinding. Aku merinding. Jadi gitu. Jadi akhirnya di situ aku percaya, oh Tuhannya orang Kristen itu hidup ya. Akhirnya aku disidang kan. Disidang di situ. Saya disiksa lagi. Diseret lagi. Dicelupin lagi ke WC. Injak-injak lagi. Dan aku mengalami ritual lagi. Disuruh pakai kain putih. Kain kafan gitu putih ya. Jadi mamaku mandiin aku kembang 7 taman. Lalu aku disuruh telentang.
dilangkahin 7 langkah. Lalu aku dicuciin muka aku pakai air pipisnya. Karena dianggapnya kan aku dipelet gitu ya. Kok ini anak kok. Mereka mencoba menghilangkan kali-kali ada peletnya gitu di pelet ini. Nah udah akhirnya aku ikutin semua. Pada suatu waktu mama saya nanya. Tapi sambil nyusuin pisau gitu ya. Milih mana? Saya bilang saya sayang mami, saya juga sayang Paul. Gak bisa, kamu harus pilih salah satu. Jadi saya bilang, saya mau masuk Kristen. Kamu mau mati? Oh habis saya. Ini udah bengkak, udah diinjak-injak, diseret, dicelupin di WC. Wah udah deh. Tapi saya percaya, kalaupun saya mati masuk surga. Gitu loh. Itu ya, akhirnya karena mama saya kayak kalap itu, kakak saya yang melerai gitu, isi melerai ya, diginiin sama mamaku. Karena akhirnya dipisah. Singkat cerita akhirnya perjalanan waktu, saya kabur dari Surabaya ke Jakarta. Akhirnya saya belajar, saya ke rumah tantenya suamiku. Lalu 3 bulan kemudian saya dibaptis. Lalu beberapa bulan kemudian saya menikah. Puji Tuhan.